kasih Tuhan, hari ini kami sungguh rindu untuk mendapatkan pemahaman firman-Mu. Kami sungguh rindu untuk mendapatkan benih kebenaran dari kerajaan surga, sehingga benih itu Tuhan akan mengubah hidup kami, dan kami akan mengalami surga itu real. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami, sehingga kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan Tuhan, semua dalam kendali Roh Kudus. Kami sapu bersih, kami hardik setiap yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak mengganggu konsentrasi kami sapu bersih. Dan biarlah kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami makin paham, kami makin tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, shalom. Seberapa kita yang hadir hari ini, mari kita sungguh-sungguh menangkap apapun yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, masukkan di dalam roh kita, dan mari kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 13 sampai 14. Ini tentang pelayanan Roh Kudus ya. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa ada begitu banyak tipuan-tipuan iblis yang sebetulnya kita iakan. Kita sedang mengiyakan akan apa tipuan-tipuan iblis. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan sendiri itu ada di dalam diri kita. Mari kita pelajari sungguh-sungguh supaya kita mengalami setiap kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi supaya kita bisa mengerti dan memahami tentang kebenaran, apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka kita harus dipimpin dan dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hal-hal yang akan datang itu dia punya frekuensi, punya sinyal. Ini sebentar lagi bakal terjadi seperti ini. Ini kejadiannya akan seperti ini dia tahu loh. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan itu lebih dari dukun ya. Dukun itu kan pura-pura tahu sebetulnya, tapi itu tidak 100% benar ya. Banyak juga tipuan-tipuannya. Tapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Tuhan, nanti tuh bakal terjadi seperti ini, itu tuh kita ngerti loh. Karena apa? Roh Kudus yang di dalam kita yang memberitahukan, ya. Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, termasuk ketika saya mendoakan Dr. Novi. Sebetulnya saya sudah dikasih tahu loh. Waktu engkau mengerjakan bagianmu, contoh ya, ini contoh. Jadi mari kita belajar firman Tuhan itu sembari aplikasinya itu bagaimana gitu loh. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang agamawi ya, terlalu serius dengan hal rohani, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya nol. Ya, mari saya mau ajak Bapak Ibu semuanya ketika kita mendengar firman Tuhan, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apa? Waktu saya mendoakan, katakanlah Dr. Novi, saya itu sudah dikasih lihat gambaran. Nek, kamu tuh kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang harus kau kerjakan. Bagianmu saja kau kerjakan dengan baik. Itu saya sudah dikasih gambar loh. Nanti bakal ini, bakal ini, bakal ini, bakal ini. Lakukan saja. Jangan berbantah-bantahan dan berkata, aku kok nggak bisa. Nah, engkau sudah mulai keder dulu dengan apa yang kau hadapi gitu loh. Ke depan itu engkau menghadapi segala sesuatu yang tidak sepakat denganmu, engkau sudah mulai goyang-goyang dulu kayak orang kena badai gitu kan ya. Itu yang membuat kita tidak bisa mengerjakan bagian kita. Terus bagian Tuhan jadi delay. Jadi lama, nggak terjadi. Kayak itu ya. Sekali lagi,
Roh Kudus yang di dalam diri saya memberitakan kepada saya hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Bapa, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kita hari ini belajar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 11, Roh Kudus yang diam di dalam Yesus, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam juga di dalam diri saya, maka Roh itu akan membangkitkan saya. Roh Kudus yang menciptakan alam semesta, Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang di atas bumi. Jadilah binatang, jadilah terang, jadilah gelap. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Bapa dan Putra yang berfirman, Roh Kudus yang mengerjakannya. Roh itu ada di dalam saya. Betapa dahsyatnya kita. Tapi seringkali kita melupakan itu. Kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang duniawi yang kita lihat, masalah sangat besar yang kita hadapi, sehingga kelihatannya Tuhan itu jauh di sana. Kita lupa bahwa di dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus hadir, dia itu yang menciptakan alam semesta itu di Kejadian 1 ayat 12 ya. Roh Kudus itu juga yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, Roh Kudus itu juga yang mengurapi Yesus dan memberi kuasa, otoritas, memberi Yesus kuasa dan otoritas untuk mengadakan mukjizat. Itu Roh Kudus. Karena apa? Yesus itu walaupun dia Tuhan, waktu dia di dunia, dia meletakkan ketuhanannya dan 100% manusia. Tapi dia juga Tuhan, tapi diletakkan ketuhanannya ya. Dan yang waktu dia melayani di dunia, dia menggunakan Roh Kudus. Dia mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus ini bagian dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, bagian dari Allah sendiri. Oke? Nah, Roh Kudus ini satu pribadi ya. Bapak, Ibu, mungkin engkau susah untuk membayangkan Roh Kudus itu. Saya begini ya. Saya kasih gambaran begini. Roh Kudus itu satu pribadi. Dia ada di sebelah saya. Dia ada di sebelah saya, dia juga ada di dalam saya. Karena firman berkata gitu, dia diam di dalam saya. Tapi dia itu juga ada di sebelah saya sebagai penasehat saya. Jadi kalau saya kemana-mana lagi, saya memberitakan firman seperti ini, dia ada di samping saya, bisiki di telinga saya. Bagi para pelihat pasti bisa ngelihat ya, Bu. Betul ya? Ada sosok pribadi di sebelah kanan saya yang selalu mengajari saya apa yang saya ucapkan. Karena itu firman sudah berkata, engkau tidak usah takut apa yang harus engkau ucapkan. Nanti Roh Kudus yang di dalam engkau yang akan mengajari engkau apa yang harus engkau ucapkan. Kan ada itu firman-Nya. Nah, seperti itu ya bayangannya ya. Jadi dia real ya. Real. Roh Kudus itu real. Nah, masalahnya ada banyak orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi dipenuhi dengan roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Galatia 4 ayat 9. Waktu apa? Waktu dia membiarkan sakit hati, tidak bisa mengampuni, ada begitu banyak dosa yang dia tidak kerjakan, maka Roh Kudus itu nggak terus hilang, nggak. Dia diam, atau dia undur sebentar. Apakah dia tidak menyertai kita? Tetap sertai kita, tetapi waktu frekuensi kita lebih jelas kepada roh-roh dunia, dia undur. Tapi dia masih ada. Nah, waktu kau terus melakukan banyak dosa dan pelanggaran, itu yang namanya melukai Roh Kudus. Terus melukai Roh Kudus, ya saya tidak berharap engkau ditinggalkan Roh Kudus ya. Jangan sampai, karena itu habislah hidup kita kalau kita ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya, segeralah bertobat dan minta ampun, Roh Kudus ampuni saya karena saya melanggar hati nurani yang mengatakan jangan, tapi saya kerjakan, gitu ya. Nah, ini gambaran dari Roh Kudus.
Roh Kudus itu mengurapi Yesus dan memberi kuasa supranatural untuk melaksanakan tugas-tugasnya di dunia. Dan saat ini, waktu kita mengerjakan tugas-tugas kita juga disertai oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita ini jadi sangat pandai, sangat cerdas, sangat ahli di bidang kita masing-masing. Itu karena Roh Kudus. Pelayanan tidak harus menjadi hamba Tuhan, karena sebetulnya waktu kita ini meninggalkan dosa dan menjadi manusia yang baru, kita ini sebetulnya semuanya hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu, entah itu dokter, entah itu bekerja di admin, entah bekerja di manapun, engkau ini sudah meninggalkan dosa, tidak lagi menjadi hambanya iblis, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi sekarang engkau menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran. Waktu kita ini menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran, so pasti yang namanya surga itu membackup hidup kita. Apapun itu. Kemampuan, keahlian, otoritas, kuasa, dan perlindungan. Waktu kita terus mengerjakan sesuatu yang baik, orang yang jahat tidak suka. Waktu Bapak Ibu terus melakukan kejujuran lempeng, yang tidak lempeng nggak suka. Dia main hantam dengan kuasa kegelapan. Tapi waktu kita terus menjadi hamba Allah, bekerja sesuai dengan pola-pola surga, ada perlindungan. Tidak perlu menjadi jatuh sakit karena tenungan. Tapi engkau keluar lebih dari pemenang. Ya, sehingga dia akan bertobat sendiri. Ini contohnya ya, kuasa Roh Kudus di dalam diri kita ini sangat dahsyat. Kemudian Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roma 8 ayat 11 ini ayat favorit saya ya, waktu saya mendoakan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sudah hopeless. Saya selalu ingatkan bahwa Roma 8 ayat 11, jadikan itu ayat hafalan kita ya, Roma 8 ayat 11. Jadi waktu Bapak Ibu mengalami yang namanya depresi tingkat tinggi, ketakutan yang luar biasa, mungkin kau sakit, dokter mengatakan nggak ada harapan, ucapkan ayat ini. Nggak perlu sakit lah, mungkin ekonomimu yang sakit, atau mungkin keluargamu lagi tercerai-berai, ya, anak-anakmu menjadi anak-anak yang memberontak. Ucapkan ayat ini, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam anak-anak saya. Ingatkan mereka untuk kembali ke jalan-jalan Tuhan. Engkau bisa katakan seperti itu. Dan Roh Kudus itu akan mengerjakan sesuai dengan ucapan kita. Nah, ini yang saya mau sampaikan ya, bahwa terlalu banyak anak-anak Tuhan itu kena yang namanya tipuan iblis. Tipuan. Nanti kita akan bahas itu ya. Yang selanjutnya, keempat, Roh Kudus adalah agen regeneratif dalam keselamatan yang menghidupkan roh manusia kita yang mati akibat dosa. Ya. Jadi begini, waktu kita terus hidup di dalam dosa, dalam pelanggaran akan firman Tuhan, terus menjadi manusia lama, maka rohmu itu sebetulnya mati, mengalami kematian. Engkau butuh yang namanya dihidupkan kembali. Nah, Roh Kudus ini yang menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kembali hubungan kita dengan Bapa di surga. Itu Roh Kudus. Makanya Yohanes 3 ayat 3-5 itu ada, masih ingat ya, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Itu Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan surga. Tuhan, aku ini sudah tua bangka, masa dilahirkan kembali, bagaimana caranya? Dilahirkan kembali artinya bertobat dari segala cara hidup duniawi, pola pikir, paradigma, cara berpikir yang sudah dikuasai oleh dunia, doktrin dunia. Bertobatlah dan pakai cara pikir yang dari kerajaan surga. Gitu ya. Nah, waktu saya membiarkan Roh Kudus membongkar cara pikir saya,
dibongkar, dihabisi, dibukain supaya saya menyelaraskan dengan cara dan pola kerajaan surga, maka itu roh saya dihidupkan kembali. Yang tadinya saya mati secara rohani, banyak loh anak Tuhan itu mati secara rohani. Walaupun dia aktif di dalam gereja, tetapi rohnya mati, apinya padam. Nah, waktu kita membiarkan Roh Kudus, mari jamaah saya hidupkan saya kembali, api dalam diri saya hidupkan kembali, maka kita akan kembali terhubung dengan kerajaan surga. Yang kelima, Roh Kudus memiliki kuasa ilahi dan dia melepaskan kuasa itu dalam kehidupan kita saat kita menyerah kepadanya. Jadi, bagaimana supaya saya dipenuhi Roh Kudus adalah saya berserah penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Roh Kudus. Maka dia akan melepaskan kuasa ilahinya. Gitu ya. Waktu saya berserah penuh, percaya penuh, enggak ada ragu. Saya paling suka ngajari Bapak Ibu itu gini loh, setiap kali firman Tuhan tertulis itu saya yes, amin. Makanya setiap kali pagi itu ya, pagi itu saya baca firman itu, Tuhan apalagi yang Engkau ajari. Ayatnya sama loh, ayatnya sama. Tapi setiap pagi itu Tuhan itu ngajari dibukakan yang beda-beda. Nah, waktu saya pagi bangun, Tuhan ajari aku hikmat-Mu lebih dalam lagi itu, makanya selalu semangat dan tidak pernah habis tema-tema pengajaran yang saya sampaikan ya, tidak pernah habis. Tuhan selalu bukain gitu ya. Oke. Jadi waktu yang kelima ya, Roh Kudus, waktu saya berserah penuh kepada Roh Kudus, percaya penuh 100% kepada Roh Kudus, maka disitulah yang namanya Roh Kudus melepaskan kuasa ilahinya. Jadi bagaimana supaya saya bisa mengadakan mujizat atau mendoakan orang sakit sembuh, atau membuat perubahan di dalam keluarga saya, suatu transformasi perubahan dalam keluarga saya, dalam ekonomi saya, dalam kesehatan saya. Bagaimana caranya? Engkau berserah penuh pada Roh Kudus. Waktu saya percaya penuh pada Roh Kudus, tidak yang namanya hambar hatinya. Masa sih, apa iya sih? Saya punya yang namanya masa sih 2 ya. 1, masa sih itu ada 2 loh. Saya suka berhadapan dengan orang yang waktu saya doakan matanya itu kosong dan dia tidak berusaha untuk sepakat dengan saya, sehingga waktu saya doakan itu masa sih gitu. Masa sih saya bisa sembuh, masa sih keluarga saya bisa dipulihkan. Walaupun dia minta didoakan. Tapi ada yang namanya ketidakpercayaan. Nah, ini yang harus dibuang dari kehidupan kita waktu kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Jangan ada kata masa sih. Kalau saya punya masa sih itu kayak gini. Contoh yang kemarin. Ini kan habis anak-anak yang kelas 3 SMA kan habis terima pengumuman itu ya. Waktu menunggu yang lama itu ada yang namanya keraguan. Nanti nek tidak diterima gimana? Tapi saya memilih tidak memikirkan itu. Saya memilih saya menunggu di hari H itu. Saya berkata, masa sih anak raja tidak dikasih bangku? Beda kan? Beda nggak? Masa sih saya katanya anak kerajaan, anak Allah. Masa saya tidak diberi kesempatan? Wong itu kesempatan yang baik loh untuk bisa kuliah di negeri, untuk bisa sesuatu yang baik kan? Ya gitu ya. Itu yang membuat setiap kehidupan kita ini menjadi mudah. Percayalah Bapak Ibu. Waktu kita ini benar-benar terhubung dengan Roh Kudus, segala sesuatu kehidupan kita menjadi sangat mudah. Tidak ada yang rumit. Yang rumit itu pikiran kita sendiri yang tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kan waktu pencurahan Roh Kudus, Bapa di surga
mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, kita menjadi orang-orang yang memiliki kuasa otoritas, betul. Tetapi tidak hanya itu, tetapi kita punya akses dengan ruang tahta. Waktu kita punya akses dengan ruang tahta, selalu ada firman yang baru yang Tuhan berikan pada saat kita mengalami satu masalah. Selalu ada firman. Waktu kita terhubung dengan ruang tahta, ini mudah enggak ya? Contoh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tiba-tiba suami kita sakit atau anak kita sakit gitu ya. Itu kan ya. Waktu kita terus menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus, ada selalu firman yang terdengar di telinga kita. Ada. Misalnya, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Buat Tuhan tidak akan menimpakan penyakit apapun, asal engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Itu selalu ada firman seperti itu. Nah, terus sekarang kalau saya sakit harusnya bagaimana? Ya bertobat. Gitu aja. Bertobat. Ada lagi mungkin di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa karena diteror oleh sesuatu masalah. Pasti ada firman yang datang ke kita. Apa? Jangan khawatir, jangan takut. Aku menyertaimu, aku imanmu. Nah, masalahnya Bapak Ibu tidak mengalami progres dalam kehidupanmu, tetap aja menjadi takut dan engkau menjadi sakit, menjadi stres, depresi. Karena apa? Terlalu mendengarkan tipuan iblis yang berkata, ini loh faktanya. Faktanya kamu sedang dibawa oleh orang-orang difitnah dan orang-orang mengatakan tentang hal yang buruk kepadamu. Itu iblis. Bapak Ibu harus tetap berfokus kepada kebenaran firman Tuhan berkata apa. Kebenarannya adalah apa. Contoh, banyak hal ya, banyak hal. Jangan terlalu berfokus kepada apa yang kita lihat sehari-hari. Berfokuslah pada apa yang Tuhan firmankan. Ucapkan firman itu dan itu terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bongkar yang namanya tipuan iblis. Iblis akan berkata, engkau tidak bisa melakukan mukjizat itu karena yang bisa melakukan mukjizat itu hanya hamba Tuhan. Engkau tidak layak, engkau masih jemaat biasa. Itu tipuan-tipuan seperti itu. Tipuan lagi apa? Itu orang tua saya itu sudah terlalu lama dimakan oleh doktrin-doktrin dunia sehingga susah loh dia. Mana mungkin ya saya membuat dia percaya itu. Contoh, itu tipuan loh. Terus ada lagi tipuan begini yang tadi malam saya bahas di Zoom ya. Saya bahas di Zoom tadi malam itu begini. Saya sakit ini karena saya pikul salib. Ya ini salib yang saya pikul. Saya sedang memikul salib. Itu tipuan. Kenapa tipuan? Yesus berkata, di atas kayu salib segala sakit penyakitmu yang kutanggung. Yesaya 40, Yesaya berapa kemarin itu ya? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi waktu kita sakit nggak sembuh-sembuh itu bukan karena kita sedang memikul salib. Bukan. Ya, kok sakit nggak sembuh-sembuh, firman Tuhan jelas berkata, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena kelakuan yang berdosa di hadapan Tuhan, berseru-serulah mereka kepada Tuhan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Iya sudah, dengarkan firman, firman berkata apa, jadilah sembuh. Tidak perlu yang namanya sakit itu sampai bertahun-tahun. Sakit itu ya, perhatikan Bapak Ibu, 3 hari aja sembuh ya. Seperti Yesus kan 3 hari bangkit. Itu saya punya patokan begitu, saya punya iman begitu. Ya, jangan ada yang sakit itu sampai tahun-tahun, wah itu ngabisin energi dan ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin perasaan ya. Oke, tipuan. Ada lagi tipuan begini, keluargaku
hancur karena ini anak-anakku memberontak, suamiku begini, suamiku begitu, ini adalah salib yang harus aku pikul. Salah lagi. Itu tipuan. Kenapa keluargamu berantakan? Ya karena salahmu sendiri. Sebagai seorang istri, engkau tidak bisa menjadi penolong yang ajaib buat suamimu. Sebagai seorang mama, engkau mungkin tidak melakukan bagianmu, merawat anakmu, memperhatikan dia, kemudian memberitakan firman setiap hari. Ya toh? Nah itu. Jadi terus apa yang disebut dengan salib itu sebetulnya adalah Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku, dia tidak layak masuk di dalam kerajaan surga, dia tidak layak menjadi muridku. Itu bicara tentang matikan daging, keinginan, emosi, kuasai dirimu. Semua yang duniawi, semua hawa nafsumu itu yang harus disalibkan. Itu yang harus disalibkan, dimatikan, itu yang kau pikul. Harusnya waktu engkau disakiti, aku bisa membalas dengan memaki dan dengan menghancurkan semuanya. Aku bisa. Tapi karena salib, engkau tidak boleh. Aku harus membalasnya dengan kasih. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Itu salib yang kau pikul. Waktu engkau difitnah, bisa konferensi pers. Oh, enggak bisa kan ini? Enggak perlu. Itu memang salib yang harus kau pikul. Matikan, jalan aja dengan sesuai dengan firman Tuhan, jalan saja lurus lempeng, nanti kebenaran itu yang akan berbicara, gitu ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya membahas tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, begitu hebat dan dahsyatnya ada di dalam diri saya. Ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri Bapak Ibu semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada Roh Kudus, Roh yang menciptakan alam semesta diam di dalam saya. Maka saya punya akses dengan ruang tahta. Ketika saya punya akses dengan ruang tahta, saya berfungsi sebagai anak kerajaan. Ketika saya punya fungsi sebagai anak kerajaan, di tangan saya ada kerajaan surga, ada mujizat, ada sukacita, damai sejahtera, ada pemulihan, ada supranatural. Waktu saya membiarkan dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, saya punya akses, saya mengerti jati diri saya sebagai anak Allah, sebagai anak-anak kerajaan, saya berfungsi. Sebetulnya ini hal yang sepele ya, sudah tahu semuanya. Tapi kenapa tidak ada progres dalam kehidupan kita? Gitu-gitu aja hidupnya. Betul nggak? Betul apa betul? Seringkali hidup kita ini stuck gitu loh. Secara ya udah pagi begini kerja, nanti pulang cipika-cipiki sama pasangan kita. Oh, apa baik ya, semua ya begitu tidur, besok lagi begitu lagi. Enggak ada progres dalam hidup. Tidak berbuah. Tidak menghasilkan apa-apa. Engkau tidak dicari orang untuk bertanya. Engkau tidak menjadi solusi buat sekelilingmu yang sedang mengalami kegelapan. Engkau tidak menjadi solusi buat segala sesuatu yang sepertinya rumit saat ini. Sebab apa? Engkau lupa, Bapak Ibu lupa bahwa engkau dipanggil sebagai anak kerajaan yang membawa surga di tanganmu. Bertobatlah, repent. Bertobatlah sebab kerajaan surga di tanganmu. Bu, enggak kok Bu, itu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Iya, terjemahnya bahasa Inggrisnya saya itu keren banget. Bertobatlah sebab the kingdom of heaven is at hand, di tanganmu. Di tangan saya ada mujizat, di tangan saya ada berkat, di tangan saya ada pemulihan, di tangan saya ada hal yang supranatural. Berarti kita anak hebat, orang-orang hebat. Mari berfungsi sebagai anak kerajaan. Lepaskan setiap keletihan, lepaskan setiap tipuan iblis. Ya, engkau menjadi anak kerajaan yang membawa surga turun ke bumi sehingga apa? Suami kita bertobat, orang tua kita bertobat, anak-anak kita bertobat. Hidup di dalam kerajaan surga yang real setiap hari mengalami blessing.
Tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah ini saya, logika saya. Saya lebih karena di mata saya ada dokter mengatakan stadium 3, ini real di mata saya. Tapi kebenarannya apa? Sakit penyakitku sudah ditanggung. Bagaimana saya mendapatkan kesembuhan itu adalah mengucapkan firman. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Sebetulnya sesimpel itu. Apapun. Entah itu masalah anak-anak, terobosan buat anak-anak, terobosan buat keluarga. Ucapkan firman. Tanpa ragu-ragu. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kami ini sudah sangat mengerti karena setiap hari dijejeli dengan firman. Terus gimana? Sudah dijejeli firman? Ya sudah. Terus gimana? Prakteknya, Bu, yang sukar. Kenapa tidak bisa mempraktekannya? Karena pikiran kita terlalu cerdas. Ya, karena kita ini terlalu pintar. Seringkali kita ini kepintaran, lebih pintar dari Roh Kudus. Sehingga membiarkan Roh Kudus, sudahlah saya sudah tahu. Itu loh yang terjadi. Ya. Tadi kan Ibu bilang kalau kita terlalu dikuasai dengan hal-hal duniawi, terus akan ditinggalkan oleh Roh Kudus. Itu bagaimana? Apa yang terjadi dengan kita ketika Roh Kudus itu meninggal? Hidupnya di padang gurun, Mbak. Jadi gini, Roh Kudus sebetulnya tetap ada, tetapi dia diam. Ada. Itu yang membuat dia tetap masih mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia sedang tidak berjalan gandengan dengan Roh Kudus, sehingga dia berjalan semau gue sendiri gitu loh. Nah, waktu kita berjalan semau kita sendiri, memakai pola dunia, kita menjadi tersesat. Kehidupannya menjadi banyak pergumulan gitu loh, Mbak. Menjadi banyak pergumulan. Sakit penyakit tidak sembuh-sembuh, terus kemudian ekonomi hancur, kemudian keluarga berantakan. Itu oleh karena itu tadi, engkau meninggalkan Roh Kudus yang di dalammu. Bukan meninggalkan, engkau semaumu sendiri gitu loh. Sementara Roh Kudus sudah ngomong. Setiap hari loh Roh Kudus itu mengajari kita. Saat kematiannya bagaimana? Misalnya, kita tidak berdampingan dengan Roh Kudus. Pada saat orang itu meninggal. Saat orang itu meninggal, waktu dia percaya kepada Yesus, dia bertobat loh ya. Dengan catatan dia bertobat. Detik terakhir dia ngomong, Tuhan ampunilah aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosa pelanggaranku. Itu dia masuk di dalam Firdaus, tetapi nanti tidak di ruang tahta, tidak di ruang kudus, tapi di halaman. Nggak punya rumah. Karena dia bertobat di the last minute terakhir waktu dia mau meninggal. Tapi kalau tiba-tiba dia meninggal, dalam kondisi dia melanggar Roh Kudus terus, neraka, Hades. Walaupun dia percaya sama Yesus, dia agamanya Kristen masalahnya, masuknya gitu. Agamanya Kristen atau Katolik. Dia tidak mendengarkan Roh Kudus, melanggar terus firman, itu ada di Matius 7 ayat 22-23. Hanyalah kalian semua pembuat kejahatan, engkau tidak melakukan kehendakku. Tercampaklah engkau dalam api. Sebetulnya kehidupan kita di dalam Tuhan itu simpel ya Bapak Ibu ya, simpel aja. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu lakukan saja. Maksudnya gini, misalnya kita ini disakiti oleh orang yang sama sehari itu 70 kali 70. Firman Tuhan berkata apa sih? Ampuni, ya udah lakukan aja. Yang jadi sulit kan karena itu kita ini masih tidak mau mematikan daging tadi loh. Saya tuh serik, sakit hati. Saya tuh luka gitu loh. Saya harusnya apa?
Yesus berkata apa? Oke, saya mau Tuhan. Sesimpel itu loh. Adik saya tahu tuh bagaimana penderitaan saya, tahu pasti. Tapi saya memilih untuk ya, aku mau mengikuti firman-Mu. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Loh, lawang suaminya jahat kok suruh tunduk, gimana ceritanya Tuhan? Firman-Nya berkata apa? Tunduk. Tidak ada tulisan yang jahat atau yang baik. Sama, tetap tunduk. Oke Tuhan, tunduk. Sakit enggak? Sakit. Lah itu yang namanya mikul salib. Ya. Itu namanya mikul salib. Saya sakit. Wong saya enggak salah. Saya diomeli, dimarah-marahin, sakit. Yaitu salib saya. Supaya apa? Bukan kesombongan saya yang nongol, tetapi kerendahan hati, ada penguasaan diri. Buahnya itu nongol gitu loh. Gitu. Jadi yang sebetulnya dibutuhkan apa? Firman Tuhan. Yesus mengatakan apa? Kerjakan. Nggak usah berbantah-bantah. Lah aku kan manusia biasa, ya memang kamu manusia bukan malaikat. Terus ya udah lakukan aja, lakukan aja. Setiap apapun yang Yesus ucapkan, lakukan. Simpel itu hidup bersama Yesus. Dan sesimpel itu kita terhubung dengan kerajaan surga dan hidup kita benar-benar di bumi seperti di surga. Seperti doanya Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa membawa surga itu turun ke dalam keluarga kita. Sesimpel itu. Jadi bagaimana? Ini pertanyaannya saya perluas ya. Apabila ada orang yang memakai kuasa gelap, ada perdukunan, ada jimat-jimat, kemudian tiba-tiba dia meninggal. Biasanya itu meninggalnya lama karena ada ikatan, ada jimat-jimat, meninggalnya lama. Bagaimana supaya dia segera bisa meninggal? Ya dilepaskan dulu jimatnya, diambil dulu, dibakar, dibatalkan perjanjiannya. Terus kemudian suruh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, minta ampun. Maka dia benar-benar nanti ada malaikat yang membawa dia masuk dalam kerajaannya. Tapi mohon maaf, di pelataran. Api penyucian, saya tidak bisa menjelaskannya ya. Karena gini, waktu sebetulnya api penyucian itu adalah waktu kita ini masih hidup gitu loh Mbak. Kita diberi masalah-masalah yang sepertinya itu neken hidup kita supaya kita ini timbul buah roh. Itu api penyucian. Engkau dimurnikan dengan penderitaan. Engkau dimurnikan dengan masalah. Dengan tekanan hidup murni supaya engkau timbul emas murni. Supaya ada kasih, supaya timbul buah roh. Nah, sebetulnya waktu orang itu meninggal ya rohnya itu keluar dari tubuh orang itu. Memang ada yang namanya persimpangan jalan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Saya pikir oh mungkin ke kiri itu api penyucian yang dibilang sama orang-orang Katolik itu ya penyucian. Saya pikir itu ya, ternyata enggak. Di dalam bukunya Mukendi, kalau Bapak Ibu punya bukunya Mukendi, yang ke kiri itu tetap yang namanya dibawa ke kapal besar itu yang menunggu kepenantian Hades. Di situ yang ada namanya duka lara. Dia begitu hopeless, tidak ada masa depan, dan itu selamanya. Selamanya. Tidak ada pengharapan. Tidak ketemu sama jalan kebenaran dan hidup. Nggak ketemu jalan. Harusnya kan dia meninggal ketemu penciptanya, toh dia nggak ketemu. Ke kiri itu tadi. Kalau yang ke kanan, langsung dibawa malaikat, pintu gerbangnya dibuka. Itu ya. Nah, tadi saya bilang yang mempunyai jimat. Yang kedua, yang tidak bisa mengampuni. Masih sakit hati. Susah mengampuni. Itu sama. Tidak ada penjemputan malaikat. Yang ada adalah roh maut yang menyeret baju hitam-hitam itu loh. Bawa apa itu? Yang tongkatnya itu loh. Yang apa namanya? Trisula. Sampai lupa. Bawa trisula hitam-hitam. Itu di sampingnya orang yang tidak mau mengampuni. Ngeri kan? Dan
waktu nafasnya habis, biasanya dia menangis dulu di sampingnya petinya itu, di sampingnya dia menangis. Tapi setelah itu dia dirampas oleh Roro Jati. Ini real loh Bapak Ibu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya ditemani oleh orang-orang yang mata rohannya terbuka. Perhatikan orang-orang yang sekarang di ICU ada yang meronta-ronta lah itu. Tapi ada yang orang mau meninggal itu tenang gitu kan. Ya, Mbak. Jadi mari selagi kita masih sehat, masih bisa ngucap, masih bisa berpikir jernih, hiduplah bersama dengan Roh Kudus. Jangan ada dosa yang tersembunyi yang kau simpan. Error tersembunyi ini yang bahaya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oh. Orang tua berkebutuhan khusus. Autis ya. Itu salib saya. Kan saya tadi bilang ya, salib itu sebetulnya adalah mematikan keakuan kita, daging kita. Salib itu. Nah, itu sebetulnya ya apa yang harus terjadi di dalam kehidupan dia. Mungkin banyak faktor ya, seperti itu. Bisa karena kutuk. Biasanya kan kalau yang dari atasnya ada yang berkebutuhan khusus, bawah-bawahnya itu juga ada yang mengalami seperti itu. Berarti harus dipatahkan kutuknya. Berarti atas orang tersebut dia tidak mengerti bagaimana supaya di dalam anak keturunanku tidak ada yang mengalami seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana berdoa. Yang kedua, mungkin dari waktu kita hamil, kita sembrono, ya kan orang kalau hamil itu kan harusnya kan hati-hati tuh. Sembrono, hidupnya sembrono. Sehingga dia melahirkan keturunan yang seperti itu, atau suaminya lagi melakukan apa yang tidak baik sehingga lahirlah keturunan yang seperti itu. Apakah itu rencana Tuhan? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang cacat. Tuhan itu menciptakan sesuatu yang sempurna. Seringkali hal itu terjadi karena ketidakmengertian kita, kebebalan kita, dosa pelanggaran kita yang tidak kita selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu mendengar seperti ini, mari ajari kepada anak-anak kita yang sedang hamil atau yang keluarga kita yang hati-hati ketika engkau mengandung. Ucapkan firman, ciptakan keturunan ilahi, sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, pandai, cerdas, seluruh organ-organnya, tubuhnya sehat sempurna. Ucapkan kuasa penciptaan. Nah, saya waktu hamil itu seperti itu. Jadi keturunan ilahi, anak yang takut akan Tuhan, sehat sempurna, pandai, cerdas. Nah, terjadi. Waktu itu saya hamil anak pertama itu mungkin mulai terjadi banyak, saya mendengar orang autis, yang ini, yang itu. Dalam nama Yesus tidak ada yang autis, tidak pernah ada keturunanku yang autis, pandai, cerdas. Kayak gitu loh, supaya tidak terjadi. Tapi apabila sudah terlanjur terjadi, ya karena itu mungkin bagian dari perjalanan hidup yang tidak akurat di dalam firman Tuhan. Bagaimana menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu? Mampukan aku Tuhan, berikan aku kekuatan untuk membesarkan anak ini menjadi produk yang sempurna. Walaupun aku lihat hari ini dia tidak sempurna, Tuhan Engkau mampu membuat anak ini sempurna. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangi tangan setiap hari. Ucapkan kuasa penciptaan. Jangan mengeluh setiap hari menangis. Enggak ada sesuatu yang kita ciptakan. Itu yang bisa menolong ya. Menolong untuk yang sudah terlanjur memiliki kebutuhan khusus. Ucapkan firman. Ada lagi? Bisa menjawab pertanyaannya ya, maksudnya bisa
Paham ya? Itu bukan salib. Itu bagian dari ketidakakuratan kita. Mungkin ada kutub di atasnya. Terus gimana kita Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang cacat. Bagaimana kita menjelaskan yang tidak punya tangan dan kaki itu? Oh gitu. Ada suami istri itu kayak ngajar ya, dia punya anak serbal palsi, tapi dia sangat percaya Tuhan itu. maka berarti dia punya anak. Nah, gini, ada mungkin faktor keturunan kutuk yang belum selesai, Bu. Saya tetap mendapatkan pemahaman seperti itu, karena Tuhan itu tidak pernah yang namanya membuat engkau menderita dengan melahirkan anak-anak yang cacat. Tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah jahat sama kita, tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah jahat. Mungkin pola makan waktu hamil, mungkin kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari itu. Nah, sebetulnya bagaimana sih ketika kita menghadapi sudah terlanjur seperti itu? Itu sebetulnya adalah pemrosesan yang Tuhan izinkan terjadi untuk orang itu sangat mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan lagi. Tidak menyalahkan Tuhan. Kayak orang yang tidak punya tangan dan kaki yang sekarang bisa jadi motivator itu loh. Ya, itu kan dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi di saat seperti itu apa yang harus saya tahu di dalam diri saya ada Roh Kudus. Engkau tahu, engkau mengizinkan aku apa ya? Ya, orang tuanya melahirkan seperti itu, tapi sebetulnya Tuhan menciptakan sempurna. Ada mungkin kesalahan apa gitu yang kita tidak tahu. Nah, orang tuanya kan tidak menyalahkan Tuhan, tetapi membangkitkan motivasi kepada anak ini sehingga ada benih ilahi itu, sehingga dia bisa berfungsi sebagai anak raja, walaupun tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, ini loh yang saya bilang tadi loh, bertobatlah dari cara berpikir yang salah. Salah satunya adalah kita menganggap bahwa Tuhan itu membuat kita sakit, membuat kita, itu kan berarti bertentangan dengan firman-Nya yang berkata penyakit kita lah yang ditanggungnya, kan gitu. Tuhan tuh nggak pernah yang namanya mengingkari firman-Nya sendiri. Oke, silakan Bu Dr. Heni kalau mau meninggalkan. Karena ada acara. God bless ya. God bless. Gitu ya. Mungkin sulit ya, mungkin saya agak ekstrim ya. Tapi mari pakai iman yang benar. Saya belajar untuk firman tuh ya dan amin. Tidak mungkin firman itu menentang firman-Nya sendiri, enggak mungkin. Makanya baca firman lengkap supaya kita mengerti kebenaran. Contoh gini. Firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada orang yang cuma mengambil itu, sembahyang terus nggak kerja. Lah mana kok aku nggak diberkati, terus nyalah ke Tuhan. Lah itu dia memahaminya cuma separuh. Lah kitab Amsal berkata, kalau belajarlah kepada semut yang terus rajin. Kalau engkau tidak bekerja, tidak usah makan. Firman yang itu dia lupa. Berarti harusnya apa? Seluruhnya kok kerjakan. Seluruhnya kita kerjakan. Ya kita cari dulu Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan. Kemudian bekerjalah rajin. Masih diberkati. Jangan memakai firman itu separuh-separuh. Nanti pemahaman kita menjadi jadi apa ya? Tidak akurat pemahaman kita. Cacat pemahamannya. Prematur kalau bayi. Ya? Gimana kita meresponi misalnya ada orang tua yang menyatakan ini saya pikul salib,
hati-hati waktu menjelaskannya kepada orang-orang yang seperti itu. Ya sampaikan gini, Bu, pikul salib itu sebetulnya gini loh. Kemarahan kita itu yang disalibkan. Hawa nafsu kita, kesombongan kita, kedagingan kita itu yang disalibkan. Kalau Ibu mengalami hal seperti ini, ada banyak macam. Kenapa kau mengalami seperti ini? Bisa karena dosa. Ya kalau karena dosa bertobatlah, pasti dipulihkan. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan hidup, yang ditengking iblisnya, padahal dia sebetulnya itu karena dosa gitu loh. Karena ada pelanggaran firman atas hidupnya, tapi terus kemudian dia mengalami yang namanya pergumulan hidup yang ditengking iblisnya, padahal sebetulnya simpel aja, dia bertobat, akui dosamu, mengakui Tuhan, aku bertobat karena aku begini-begini, aku sombong, ampuni aku Tuhan, ampuni. Selesai loh pergumulannya. Gitu. Jadi ada banyak orang yang mengalami pergumulan itu sebetulnya karena ya ketidakakuratan di dalam firman, tidak melakukan firman. Nah, bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa itu bukan pikul salib, tetapi karena ketidakakuratan, yang pakai hikmat. Jangan sampai itu menyinggung perasaannya, sehingga nanti dia antipati dengan kita. Pelan-pelan, pelan-pelan diajak sambil ngopi, diajak sambil makan. Gini loh, gini loh. Benang ruwetnya itu diudari gitu loh, ya? Benang ruwetnya diudari. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin protes? Saya nggak setuju. Apa yang disampaikan Bu Ana? Ya protes ya, protes. Bagus. Protes itu artinya lagi dibongkar sesuatu ya. Jadi kadang di pemikiran saya ya mungkin yang nggak tahu orang lain kadang dibutuhkan kan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Jadi kita sepakat bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Iya, firman-nya itu dipegang ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, ya kan? Beliau dia adalah kebenaran. Tuhan yang maha baik, Bapa yang baik. Tapi seperti kisah Ayub, jadi Tuhan mengizinkan bahwa buruk terjadi dalam kehidupan Ayub karena Tuhan mengizinkan. Terus ada lagi bahwa Tuhan pelayanan mengizinkan orang sakit itu kesalahan siapa, orang tuanya kan apa itu dia enggak, tapi demi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kadang kita berpikir takutnya kan kalau salah, misalnya kalau kita misalnya punya sesuatu kita berdosa seperti itu, tapi sebenarnya hal itu Tuhan izinkan manfaatnya untuk hidup kita. Dengan maksudnya pendapat juara. Jadi kadang-kadang orang takutnya nih salah berpikir, saya sudah bertobat kok, sudah minta maaf Tuhan, sudah bercoba sampai kok ini masih terjadi yang sama apa gitu. Jadi takutnya kan orang itu merasa terintimidasi, terhakimi. Jadi ada satu syak yang ini bersambut kasusnya Ayub ya, kasusnya Ayub itu juga menjadi perenungan buat saya ya. Saya itu tanya terus Tuhan kenapa kok izinkan toh dia, padahal dia itu orang yang taat gitu kan ya. Terus ada satu pemahaman di mana Ayub itu melakukan korban itu karena dia khawatir anaknya terus berbuat dosa. Terus dia melakukan korban. Lah kenapa kok anaknya tidak dinasihati? Kok tidak ditegur? Kok dia yang bawa korban? Ampunilah Tuhan anak-anakku karena dia pesta pora. Ampunilah Tuhan, ampuni. Kenapa nggak ditegur? Nah itu terjadilah ada yang namanya celah sehingga iblis bisa ngantem gitu loh. Ya sudah, silahkan. Tuhan berkata begitu. Karena memang ada satu celah sedikit itu yang kelihatannya rohani loh itu. Tapi kan Ayub berkata, aku khawatir kalau anak-anakku tuh berbuat salah di hadapan Tuhan. Kenapa nggak ditegur? Kenapa engkau harus korban kayak gitu? Itu Ayub. Jadi gini, mari kita lebih berhikmat, pelan-pelan, ya. Merenungkan tidak usah diucapkan, renungkan.
apa ya? Tuhan, bongkar Tuhan. Pasti ada error di dalam diri saya, pasti. Nggak mungkin Tuhan itu sudah ngomong bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan, kok aku ngalami gini. Pastinya ada error saya. Tuhan, Roh Kudus singkapkan. Nanti dituntun kok itu sama Roh Kudus. Dituntun. Oh, setelah sekian tahun, oh dulu tuh saya begini karena saya begini karena saya begini. Andai kata saya tidak begini, saya pasti begini. Kayak gitu. Ada yang nama pemahaman. Itu membuat kita proses bertobat. Kayak gitu, Mas. Jadi betul yang kau katakan. Jangan mendengar intimidasi iblis. Waktu engkau berkata, mengakui dosamu, saya mengakui dosa saya, Tuhan. Saat itu engkau bersih, benar-benar bersih. Itu firman berkata begitu. Terus selanjutnya apa yang harus saya kerjakan? Yuk jalan mbak Tuhan setiap hari. Pasti diudari. Pasti diudari itunya masalahnya. Bisa ditangkap ya? Penjelasan saya bisa ditangkap nggak? Suatu hari saya kasih kesaksian hidup saya ya, yang mungkin Bapak Ibu tidak banyak yang belum tahu. Waktu anak saya yang kedua itu ketiga masih di dalam kandungan, ada satu peristiwa yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan keluarga kami. Adalah suami saya dikerjain oleh anak buahnya, waktu itu dia PJS jadi pimpinan cabang Pinca. Terus Jumatan kayak gini nih loh, kan semua pergi toh, tapi ada satu yang usil buka akses supaya duit itu keluar. Nah yang dituduh kan manajemen, atasan pasti kan yang kena, walaupun dia tidak melakukan loh, dia langsung tutup semua, tidak, uang itu tidak hilang. Tapi kan dia sebagai pimpinan kena loh, turun semua jabatannya. Dari seorang pemimpin cabang yang punya rumah, punya fasilitas, punya mobil dinas baru, ditarik semua. Bagaimana perasaan kita? Sakit toh? Padahal bukan kita loh yang melakukannya, tapi engkau dituduh, difitnah. Dan itu menjadi satu berita busuk di dalam BRI. Ya, sakit. Saya hamil loh, 5 bulan. Saya harus menderita yang namanya malu. Tapi saya berkata, Tuhan, maluku tuh sudah ditanggung di atas kayu salib. Engkau sudah ditelanjang. Asal aku berjalan di dalam kebenaran, semuanya akan disingkapkan. Ya. Terus dari yang memiliki semuanya, kami menjadi nol potol. Saya kebetulan ya untungnya hidupnya tidak berfoya-foya, sehingga kalau terjadi sesuatu itu kami masih bisa survive. Waktu mobil ditarik, kami masih punya yang namanya tabungan. Beli mobil otok-otok. Sing rambut jaji gitu loh. Mobil jelek. Yang penting bisa berangkat ke kerja. Di Jakarta kalau Anda punya kendaraan repot. Beli mobil jelek. Malu nggak? Nggak. Memang ini yang harus diproses untuk menghabisi kesombongan saya. Menghabisi yang namanya saya mengandalkan, wah saya hebat, suami saya hebat. Sombongan toh? Suami saya termasuk waktu itu menjadi sangat arogan waktu dia diangkat menjadi kepala gitu. Usia sekitar 35-40 masih emosional, terus diangkat tinggi. Sombong enggak? Sombong pasti. Sombong. Itu terjadi karena apa? Sebetulnya error kita ini mau dihabisi, dipangkas toh. Supaya apa? Engkau punya karakter Kristus. Punya yang namanya kerendahan hati. Engkau hanya andalkan Yesus saja. Jangan andalkan jabatan, kekayaan. Itu hanya sementara. Tapi waktu engkau nempel dengan Tuhan, itu sumber hidupmu. Engkau akan kelimpahan di situ karena engkau terhubung dengan sumber. Ya. Tapi kalau engkau nempel dengan kekayaan, dengan jabatan, itu sementara itu Tuhan mau ngomong kayak gitu. Maksudnya? Nah,
waktu kami menjalani proses terus, itu enggak sebentar lama. 8 tahun kami membangun kembali dari nol. Terus apa? Saya diajari mengucap syukur, saya diajari untuk bersukacita di dalam penderitaan, mempraktekkan firman. Dan kebenaran itu benar-benar berkata, dan sekarang dipulihkan 7 kali lipat. Itu apa itu seperti itu? Ya salah saya toh, salah suami saya toh, arogan, sombong. Betul kan? Apakah Tuhan jahat? Sehingga enggak, sebetulnya waktu saya dan suami saya waktu itu hidup sesuai firman, nurut sama Tuhan, itu juga sisa jadi direktur. Pasti karena anak-anak kerajaan itu pasti diangkat tinggi. Tapi di tengah jalan engkau balelo sakarepmu dhewe. Harus menghadapi yang namanya proses dihabisi kembali untuk mengandalkan Tuhan. Sudah jam 12? Ya, gitu ya. Ini kesaksian saya harap itu membuka wawasan Bapak Ibu semuanya bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat atas hidup kita. Hanya seringkali kita ini brutal semua kita sendiri, sehingga Tuhan harus menghancurkan untuk engkau menjadi emas murni. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih buat pengajaran-pengajaran yang kau sampaikan lewat apapun firman yang hari ini kami tangkap, dan juga kesaksian-kesaksian Tuhan. Mari Tuhan ubahkan kami semakin lembut, semakin rendah hati. Kami mau Tuhan dididik, diajar sama seperti Engkau adalah Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Kami mau Tuhan, jamalah setiap kami, lembutkan hati kami, ubahkan hidup kami, keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan hari ini bahwa kami adalah destininya anak-anak kerajaan yang terhubung dengan ruang tahta, yang berhak untuk mendapatkan semua fasilitas surga. Dan hari ini Tuhan kami bertobat, karena seringkali kami membiarkan roh-roh dunia itu masuk menguasai hidup kami, sehingga Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kami. Kami minta ampun Tuhan Yesus. Dan hari ini kami persilahkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Kuasai kami Roh Kudus, penuhi kami, curahkan Roh Kudus atas kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang di Zoom maupun di ruangan ini. Mari Roh Kudus bekerjalah, dahsyat, ubahkan pola pikir kami, paradigma kami yang salah. Dan biarlah kami rendah hati, lembut, mudah diajar sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu hari ini, meteraikan dalam kehidupan kami, dan kami berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.